Bapak Ibu. Eksegese Hagadis. Apa itu eksegese Hagadis? Metode eksegese Hagadis atau metode eksegese Haggadik atau Haggadic exegesis adalah atau Haggadah, Bapak Ibu, adalah salah satu penafsiran di dalam tradisi Yahudi kuno, ya. Apa itu sebenarnya? Kata Haggadah berarti cerita, Bapak Ibu, kisah atau penuturan, ya. Di dalam tradisi rabbinik, eksegese Haggadik adalah metode penafsiran yang bertujuan menggali makna rohani, moral, etis, teologis, dan praktis dari suatu teks Alkitab. Metode ini berbeda dengan penafsiran yang berfokus kepada hukum, ya. Ada dua jenis utama penafsiran Yahudi. Yang pertama, halakah. Ini berhubungan dengan hukum, aturan, dan praktek hidup, Bapak Ibu. Menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, ini Haggadah. Berhubungan dengan cerita, ilustrasi, nasihat moral, dan refleksi teologis. Menjawab pertanyaan apa yang dapat kita pelajari tentang Allah, manusia, dan kehidupan. Ciri-ciri dari eksegese Haggadis ini begini, Bapak Ibu. Pertama, mengembangkan cerita di luar informasi yang tertulis secara eksplisit ini. Dari semacam penjelasan. Menggunakan perumpamaan, ilustrasi, dan analogi. Menekankan pelajaran moral dan spiritual, dan sering mengisi kekosongan di dalam narasi Alkitab. Ini fungsinya, Bapak Ibu, ya. Contohnya, teks Alkitab Kejadian 22 menceritakan Abraham mempersembahkan Ishak. Pendekatan Haggadis, seorang rabi mungkin akan bertanya begini, apa yang dipikirkan Ishak selama perjalanan ke Gunung Moria? Bagaimana perasaan Sarah ketika Abraham pergi membawa Ishak? Apa percakapan yang terjadi antara Abraham dan Ishak yang tidak dicatat oleh Alkitab? Lalu dibuatlah kisah-kisah dan refleksi untuk mengajarkan iman, ketaatan, dan pengorbanan. Tujuannya bukan untuk menambah Alkitab, Bapak Ibu, ya, melainkan menyampaikan pelajaran rohani. Perbedaannya dengan eksegese historis gramatikal seperti ini, Bapak Ibu. Kalau eksegese Haggadis artinya adalah asli teks, maka Haggadik itu mencari pelajaran rohani, ya. Kalau historical grammatical fokus pada bahasa dan konteks, maka Haggadah fokus pada aplikasi dan makna. Kalau historical grammatical bertanya apa maksud penulis, maka Haggadah bertanya apa yang dapat dipelajari. Kalau historical grammatical bersifat analitis, maka Haggadah bersifat naratif dan reflektif. Apakah Yesus pernah menggunakan pendekatan mirip Haggadis? Banyak ahli melihat bahwa beberapa pengajaran Yesus memiliki nuansa yang mirip dengan metode Haggadik Yahudi. Perumpamaan tentang anak yang hilang, ya, orang Samaria yang baik hati, penggunaan ilustrasi dan cerita untuk mengajarkan kebenaran rohani dan lain sebagainya. Namun Yesus tidak terikat pada tradisi rabbinik tertentu, ya, dan sering memberikan otoritas penafsiran yang unik ini. Nah, kelebihan dan bahayanya ini. Kelebihannya membuat Alkitab hidup dan relevan, menolong penerapan praktis dan memperkaya pemahaman spiritual ini. Bahayanya bisa melampaui apa yang benar-benar dikatakan teks, dapat berubah menjadi spekulasi jika tidak dikendalikan oleh konteks Alkitab, dapat menghasilkan ajaran yang tidak berdasar, Bapak Ibu. Karena itu di dalam hermeneutika Kristen modern, eksegese Haggadik
biasanya dipakai sebagai ilustrasi atau refleksi rohani, Bapak Ibu. Sedangkan penentuan makna utama teks tetap didasarkan pada metode historis gramatikal dan konteks penulis asli. Demikian, semoga Tuhan memberkati.